Selamat pagi adik-adik. Puji syukur pada Tuhan, kita dapat kembali lagi untuk beribadah online. Melalui online ini kakak yakin adik-adik bisa fokus, duduk dengan tenang. Kita siapkan hati kita mulai ibadah pagi. Pujian ini ya adik-adik ya. Selamat pagi Bapa. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tetap kita berdoa, kita angkat pujian ini lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Dengan sikap doa, kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan atas pimpinan-Mu sepanjang minggu dan kami sudah berkumpul lagi di pagi ini. Siapkan hati kami ya Bapa untuk memulai ibadah minggu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau masuk dalam puji-pujian. Kakak yakin adik-adik akan semangat dalam memuji Tuhan. Ya, kita angkat pujian Yesus pokok. Bangkit berdiri ya adik-adik ya, jangan duduk ya. Kita mau puji pujian ini, jadi adik-adik harus lebih semangat ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita siapkan hati kita, duduk dengan manis, siapkan Alkitabnya, dan kita duduk dengan tenang. Kita angkat satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan.
Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita angkat pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat hari Minggu, jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, dan kakak percaya bahwa pujian yang baru saja adik-adik naikkan kepada Tuhan adalah pujian menyukakan hati Tuhan. Tiba saja kita mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati Yakub. Nah, mari kita adik-adik lipat tangan kita dan kita satu di dalam doa, minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami mau menerima firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, memberkati kami dengan firman-Mu. Kakak kami yang membimbing kami hari ini, biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, dan kami yang menerima firman Tuhan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kuasa-kuasa lain yang mencoba mengganggu kami, pikiran kami, perasaan kami, hati kami, dan juga Tuhan suasana lingkungan yang sering kali mengganggu konsentrasi kami berdoa supaya Tuhan menolong kami dan menguasai situasi yang ada. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita di dalam nama Yesus yang berkuasa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah tahu bagaimana Yakub menerima berkat sulung dari ayahnya Esau. Esau tidak menerima karena itu adalah haknya Esau sebagai kakak yang tertua, tetapi Yakub yang mendapatkannya. Lalu ibunya Ribka menyuruh dia untuk pergi meninggalkan keluarganya dan tinggal bersama dengan pamannya yaitu Laban. Adik-adik, Yakub akhirnya tinggal di tengah-tengah keluarga Laban, dan sudah sekian waktu berjalan Yakub tinggal di tengah-tengah keluarga pamannya. Dia bekerja dengan baik. Lalu tiba waktunya, seiring waktu berjalan, Yakub memiliki niat hati untuk kembali kepada keluarganya, yaitu ayahnya dan ibunya, dan mencari kesempatan yang terbaik untuk menyatakan keinginan hatinya kepada Laban sebagai mertuanya, karena Yakub sudah menikah dengan anaknya Laban, yaitu Lea dan Rahel, dan sudah dikaruniai Tuhan dengan begitu banyak anak dari perkawinannya dengan Lea dan Rahel, dan dia ingin pulang kepada keluarganya yang ada di Kanaan, dan dia ingin berpamitan dengan Laban. Akhirnya waktu yang dia inginkan tercapai untuk mengajukan keinginan hatinya, dan dia mengutarakan bahwa saya ingin kembali kepada keluarga saya bersama dengan istri dan anak-anak saya, dan juga ternak yang sudah menjadi bagian saya. Lalu Laban rupanya
oh, tidak mengindahkan keinginan hati Yakub untuk pulang kepada keluarganya. Dia berat hati karena Laban sangat tahu bahwa melalui Yakub, Laban diberkati oleh Tuhan. Ternaknya bertambah-tambah menjadi banyak sampai tidak terhitung banyaknya, saking kayanya. Lalu Laban mencari alasan supaya Yakub tidak kembali. Dan Yakub pun dengan bijaksana menerima niat hati mertuanya, lalu dia mengajukan, baiklah, saya akan tinggal lagi bersama dengan Bapak untuk bekerja dengan satu syarat. Yakub penuh kebijaksanaan untuk menggunakan waktu untuk tinggal beberapa lama lagi untuk Laban, dan dia mengajukan syaratnya bahwa kalau ternak yang saya pelihara yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, setiap kambing yang lahir dengan kulitnya berbelang-belang dan berbintik-bintik, itu menjadi bagian saya. Dan kalau domba berwarna hitam, itu juga menjadi bagian saya. Rupanya Laban menerima tawaran Yakub. Nah, mari kita lihat bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada Yakub untuk memperoleh harta yang lebih banyak lagi. Dengan kecerdasan yang dimiliki dari Tuhan, dia bekerja dengan disiplin, bekerja dengan rajin, tidak malas-malas, dan dengan ketekunannya, dan ditambahkan oleh Tuhan kepintaran juga. Dia mengambil satu pohon dan mengambil daunnya dan memasukkan ke dalam air. Setiap kambing domba yang datang minum, ya, meminum air yang sudah ada rendaman daun di dalam palungan itu, maka ketika dia melahirkan, kulitnya berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan kalau domba akan keluar berwarna hitam. Dan akhirnya ternak yang dipelihara oleh Yakub menjadi tambah banyak, makin diberkati oleh Tuhan, bertambah-tambah banyaknya. Dan akhirnya Yakub kembali lagi mengajukan keinginan hatinya bahwa sudahlah, sampai di sini untuk saya tinggal bekerja dengan Bapak. Tentunya saya harus kembali bersama dengan istri dan anak-anak saya. Dan juga setiap kambing, domba yang berbeda warnanya yang menjadi bagian saya, itu juga yang saya akan bawa. Nah adik-adik, mari kita lihat. Tuhan rupanya memberkati setiap anak-anaknya dengan 3 bagian dalam hidup yang harus menjadi prioritas. Disiplin, rajin, dan cerdik. Kalau hanya rajin, ya, tidak disiplin dan tidak cerdik, tentu Yakub tidak akan memiliki harta yang berlimpah-limpah. Nah, 3 bagian ini harus menjadi karakter atau menjadi bagian di dalam kehidupan adik-adik. Untuk berjuang dalam hidup di dunia ini harus punya bagian ini, 3 bagian ini, yaitu apa tadi? Disiplin, rajin, dan cerdik. Itu harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Karena apa? Dengan kecerdasan, dengan kerajinan, dengan kedisiplinan. 3 cara ini Tuhan pakai untuk memberkati dan melimpah-limpahkan berkatnya kepada kita. Adik-adik, tugas apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini? Sebagai adik-adik yang menuntut ilmu, harus disiplin, harus rajin, dan harus pintar. Kalau tidak cerdik, kalian akan kalah bersaing. Jadi perlu strategi, dalam kehidupan perlu strategi untuk meraih sukses. Nah, kesuksesan datang tidak dengan bermalas-malas, atau tidak dengan satu hari, memang melalui proses panjang. Seperti Yakub, diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, tidak hanya punya anak banyak, tetapi punya harta yang berlimpah-limpah. Karena apa?
dengan waktu yang begitu panjang, dengan proses yang penuh dengan tantangan, dia tekun, dan juga dia rajin, tidak malas-malas, dan dia juga menggunakan kecerdasan yang Tuhan berikan. Jadi adik-adik, kalau mau sukses, mau berhasil, harus menjaga 3 bagian di dalam hidup kita untuk kunci diberkati oleh Tuhan. Jadi adik-adik mau diberkati, mau sukses, hidup disiplin, hidup rajin, dan hidup yang cerdas. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang singkat kami terima hari ini, bagaimana Yakub diberkati oleh Tuhan, dan kami berterima kasih karena kebenaran mengingatkan kepada kami bahwa hidup di dunia ini kami harus memiliki strategi untuk berjuang, mengalahkan segala tantangan, dan juga kami harus rajin, tidak bermalas-malas, dan kami juga harus mendisiplinkan diri untuk meraih apa yang menjadi bagian dan impian dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati adik-adik hamba dalam menuntut ilmu, menjadi berkat dalam keluarga, dan terima kasih Tuhan Yesus, segala kelimpahan yang ada padamu biarlah menjadi bagian dalam kehidupan adik-adik hamba pada pagi hari ini, baik di kelas Yusuf maupun juga kelas Yosua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, Allah Ishak, Abraham, dan Yakub yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Bilangan pasal yang 6 ayat 24. Bilangan pasal 6 ayat 24, dia katakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kita ulang. Ayat hafalan kita hari ini Bilangan pasal 6 ayat 24. Tuhan akan memberkati engkau dan akan melindungi engkau. Jadi ini janji Tuhan. Tuhan itu yang selalu menjadi sumber berkat karena dia yang menjadi pelindung kita. Jadi orang yang hidup dilindungi Tuhan pasti diberkati. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, dan ada kegiatan aktivitas di kelas masing-masing, baik di kelas Yusuf maupun kelas Yosua. Nanti kakak akan bagikan tugasnya. Silahkan sesudah kelas ini untuk dikerjakan secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.